Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di lokasi pengambilan sumpah dan pelantikan P3K tahap 1 Kabupaten Bengkulu Tengah, dan satu dari ribuan P3K yang dilantik pada hari ini dan besok ada sosok Ibu Salminariati yang merupakan tenaga pendidik di SDN 53 Kabupaten Bengkulu Tengah yang sudah mengabdi belasan tahun di Bengkulu Tengah, yang sekarang berumur 58 tahun, dan akhirnya dia akan menjadi P3K di tahun 2025 ini di umur 58 tahun, dan dia hanya memiliki 2 tahun lagi hingga pensiun. Begini kisah. Sebanyak 560 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 di Bengkulu Tengah resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Bengkulu Tengah, Rahmat Rianto, pada Selasa 22 Juli 2025. Pelantikan tersebut berlangsung di halaman Gedung Pendopo, Pemkat Bengkulu Tengah, dan dihadiri oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala OPD, serta keluarga PPPK yang dilantik. Dalam sambutannya, Bupati Rahmat Rianto menyampaikan ucapan selamat kepada PPPK yang telah resmi dilantik. Ia menegaskan agar para ASN dengan status PPPK ini bekerja secara profesional, disiplin, dan penuh tanggung jawab dalam melayani masyarakat. Bupati juga mengingatkan status sebagai PPPK bukan semata-mata hadiah, melainkan hasil dari perjuangan dan tanggung jawab besar yang melekat pada jabatan tersebut. Ia berharap para PPPK bisa menjaga integritas, loyalitas, serta menjunjung tinggi etika profesi. Salminariati, seorang aparatur sipil negara ASN berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK asal Bengkulu Tengah, resmi diangkat pada usia 58 tahun. Dengan usia yang sudah mendekati batas pensiun, ia hanya memiliki sisa masa jabatan selama 2 tahun sebelum memasuki masa punabakti sebagai abdi negara. Pengangkatan ini tetap menjadi momen penting dalam perjalanan karirnya meski dijalani di penghujung usia kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salminariati. Saya sebelum lulus SD pernah ngajar di PAUD Bank Dunia Gajah Mati selama 3 tahun. Kemudian saya sekitar tahun 2010 melanjutkan studi saya di Pendidikan Terbuka, ngambil jurusan PGSD. Jadi setelah saya tamat di PGSD, saya langsung memilih di UGM 35 di tahun 2016 sampai sekarang. Jadi saya sudah mengambil UGM 35 selama 9 tahun. Jadi dengan segala kebutuhan saya di sana, saya merasa terpanggil untuk memajukan anak bangsa. Saya selalu membina dan mendidik mereka karena saya seperti anak saya sendiri. Karena di situ kadang-kadang kalau gurunya yang dari kota nggak bisa datang, misalnya hari hujan, saya tetap melaksanakan tugas. Saya membimbing anak-anak masuk juga memberikan pelajaran apa yang tidak disediakan oleh jadi di samping itu saya juga membina, mungkin saya mengajak anak kebersihan, untuk mengajak anak mungkin berkreasi, mungkin bernyanyi atau olahraga, mungkin mengisi waktu, mungkin di waktu guru yang lainnya yang berhalangan datang, jadi sekolahnya tidak kosong, Pak. Meski telah memasuki usia senja, semangatnya tak kalah penting dengan generasi muda. Ia mengaku tetap termotivasi untuk mengabdi karena merasa panggilan tugas sebagai ASN adalah bentuk pengabdian yang mulia. Usia bukanlah halangan baginya untuk terus belajar, bekerja dengan penuh dedikasi, dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat. Ya karena saya tadi semangatnya ya seperti anak muda, dia bisa berhasil, kenapa saya tidak? Masih tetap mau kuliah lagi. Kalau dari suami Bu ada dukungan nggak Bu? Ada. Apa yang paling Ibu ingat Bu? Suami saya sangat mendukung kalau saya kuliah tuh dia caranya itu mendoakan dari rumah, walaupun dia tidak bisa mengantar karena kesibukan mau ke kebun. Saya juga menyadari kalau minta sama suami mungkin saya nggak bisa makan karena dia mau mencari nafkah kan. Jadi dengan
waktu saya kuliah kemarin, kalau Sabtu Minggu, saya nunggu mobil dari tambang, orang dari tambang itu dari Pekan, nah numpang mobil orang jualan tuh, sampai ke Kembang Slim. Sampai situ saya jalan kaki sampai ke SD 1 itu Kembang Slim. Kuliahnya di situ. Jalan di sana kan. Nah itu kalau hari Minggu saya nunggu orang pasar Karang Nadeng itu mau pulang. Nanti saya sampai Tabalagan, nyambung lagi, misalnya ada mobil air mineral, saya numpang air mineral itu naiknya. Kalau pulangnya, saya cari ada yang mobil atau motor yang arah ke tambang, saya ikut Pak. Ya. Selama 5 tahun itu Bu kayak gitu Bu? Kadang-kadang saya terlambat kuliahnya, tapi ya, dengan semangat saya akhirnya melewati semuanya. berhasil lah Bu ya. Akhirnya setelah itu baru memutuskan untuk ngajar. Ya. Untuk ngajar. Setelah saya semester 9, saya memberanikan diri untuk belajar memotor, Pak. Setelah itu saya sudah bisa motor sedikit-sedikit, dengan berapa kali saya kecelakaan, namun saya nggak pernah bilang sama suami, walaupun saya sudah berapa kali kecelakaan. Jadi ini digeser, lebih parah, Iya. kan? Tapi saya tetap bertahan. Dan Bertahan, alhamdulillah saya bisa. Sebelum resmi diangkat sebagai PPPK, ia telah lama mengabdi sebagai guru honorer di sebuah sekolah di Bengkulu Tengah. Meskipun belum mendapat kelas untuk diajar secara tetap, ia tetap datang ke sekolah setiap hari dan mengerjakan apapun yang bisa dilakukan. Ia tidak pernah mengeluh, justru merasa senang bisa tetap berkontribusi meski tanpa kejelasan nasib. Pertama saya ngajar itu, memang saya belum dapat kelas ya. Nah, waktu itu rutin belum. Nah, dengan skala seperti saya istilahnya itu apa yang saya kerjakan sebagai walaupun saya bukan cleaning service, saya membersihkan sekolah, membersihkan perpustakaan, saya mengisi air minum termos, membersihkan piring, gelas, semuanya saya kerjakan, mengepel ruang guru, ya saya kerjakan. Nah, namun karena itu saya ikhlas, karena saya merasa belum punya tugas yang khusus. Ya. Akhirnya baru diberikan kelas untuk ngajar. Akhirnya saya baru diberikan kelas mengajar anak kelas 2 waktu itu. Setelah itu saya mengajar anak kelas 1. Nah, sekarang saya masih mengajar kelas 1. Ibu itu tidak dapat kelas itu berapa lama Bu? Dan di tahun berapa itu Bu? Dari tahun 2016 sampai 2000, pokoknya sekitar 4-5 tahun lah Pak. Itu nggak ada dapat kelas sama sekali. Nah, cuma saya mengajar mulok. Mulok. Ya, mulok. Ibu itu gajinya berapa sih Bu? Kalau dari pertama masuk mungkin kita nggak mengharapkan gaji, walaupun saya nggak dikasih gaji, saya tetap ikhlas. Saya nggak minta gaji, yang penting saya bisa mengabdi, jadi saya bisa terima. Kalau setelah itu saya punya honor 200, nah itu sudah naik 250 sampai sekarang. Wow. Itu cukup nggak Bu untuk kebutuhan Bu? Untuk kebutuhan masih jauh dari cukup, tapi karena saya ikhlas ingin memajukan anak bangsa tadi, saya rela dan ikhlas mengabdi dari ini. Ini perasaannya gimana Bu? Setelah akhirnya perjuangan bertahun-tahun, Ibu akhirnya dilantik juga Bu? Saya merasa sangat senang sekali karena perasaan saya kan itu hal yang tidak mungkin pada hari ini menjadi mungkin. Karena saya pernah juga menjadi cleaning service ya di SD lain. Hal saya sempat menangis sambil berdoa di sana. Kok kenapa saya setelah dapat gelar SPD saya jadi tukang sapu begitu kan? Tapi saya berdoa waktu itu masih hujan deras. Saya berdoa, ya Allah, apakah pantas ibaratnya tukang sapu ini nanti menjadi pegawai negeri? Kalau bisa ya Allah, mau dikabulkan doa saya. Saya ikhlas bekerja apa saja biar menjadi tukang sapu, saya rela. Nah, jadi di situ banyak sekali Pak suka duka saya. Iya. Iya. Jadi ada dia sampai diremehin orang nggak sih Bu? Karena Pak diremehkan orang, tapi saya tidak peduli Pak. Yang penting kita tetap bekerja demi untuk memajukan anak bangsa. Ya, karena saya diremehkan orang, tidak saya tidak peduli. Biarlah, karena itu yang namanya karma tetap jalan. Jadi sekarang setelah dilantik, ini gimana harapannya ke depan ini Bu? Saya setelah dilantik ini, saya akan
saya bersama suami saya ini Pak. Nanti kalau misalnya ada rezeki tambahan dari gaji saya mau support. Ya, Ibu itu ngajar dari tahun berapa sih Bu? Awal? 2016. Enggak, dari sebelum-sebelumnya? Sebelumnya dari tahun 2009 ngajar di PAUD Bank Dunia Gajah Mati. Oh, itu udah umur berapa Ibu berarti? Umur saya masih saya kelahiran tahun 1967. Berarti udah di 2016 baru masuk SD itu artinya udah cukup tua Bu ya? Ya. Di balik semangatnya yang tak pernah padam, ada sosok suami yang selalu menjadi penyemangat utama dalam setiap langkahnya. Sang suami yang juga telah melewati masa pensiunnya terus memberikan dukungan moral dan doa agar ia bisa meraih status sebagai ASN sebelum memasuki usia pensiun. Kalau tanggapan Bapak, ya barang itu karena saya kan dulu sebelum saya mengajar kan ikut Bapak nih berkebun di daerah Pedang Tapus itu jauh Iya, dari jalan kaki, belum ada motor zaman itu kan. Nah jadi sudah sampai selama 13 tahun kami tuh terus kebun, udah pulang ke ini kan lagi kan, jadi jalannya itu capek sekali sampai 20 kilo lebih berjalan Pak, sampai di perjalanan berapa kali sampai lagi kakinya sakit. Jadi Bapak juga menyadari, akhirnya saya disuruh untuk mengabdi di sekolah. Sekolah aja. Oh gitu. Siap Bu.